Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang sikap orang yang sombong. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ahadin illa wa fi arsihi silsilatani." Setiap orang dipasangi rantai pada kepalanya, 2 buah. Ihdauma ilas sama isabiati, yang satu tembus ke langit 7, wal ukhra ilal ardis sabiati, dan yang satunya lagi terjun meluncur ke dasar bumi ke-7. Ya, jadi setiap orang itu diberikan rantai, yang mana rantai itu memiliki tembusan atau menembus ke langit ke-7, itu yang ke atas, dan yang ke bawah itu tertuju ke dasar bumi sampai pada tingkat yang ke-7. Wa idza tawaddu'a yarfa'uhullahu ta'ala bisilsilatil lati fis sama'is sabi'ah. Maka ketika seseorang itu bertawadhu, Allah pun mengangkatnya dengan rantai yang menembus langit ke-7 tersebut. Ya. Sebaliknya, wa idza takabbara wada'ahullahu bisilsilatil lati fil ardis sabi'ah. Sebaliknya, ketika orang itu menyombongkan diri, maka Allah juga menjatuhkannya dengan rantai yang meluncur ke dasar bumi ke-7 tersebut. Jadi itu sebuah penjelasan bahwa betapa manusia itu bisa dengan mudah diangkat derajatnya atau dijatuhkan oleh Allah, ya, tergantung bagaimana orang itu memiliki sifat. Ketika kesombongan itu menghinggapi dirinya, maka orang itu akan dijatuhkan serendah-rendahnya. Jadi manusia itu sangat punya potensi sekali untuk mulia karena Allah, dan juga punya potensi dihinakan oleh Allah sebab kesombongannya. Dan ini tidak memandang apakah orang itu dari golongan mana, ini tidak memandang orang tersebut dari golongan apa, dari kelompok apa, dari status sosial seperti apa. Tapi ketika dia bertawadhu, Allah akan mengangkat. Siapapun itu, apakah orang itu secara sosial mungkin dia dianggap sebagai tidak apa-apa, bukan apa-apa oleh masyarakat, dianggap tidak mempunyai pengaruh, dianggap tidak mempunyai peran apapun, atau dianggap menjadi manusia tidak penting. Tetapi kalau orang itu tawadhu, maka orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang itu meskipun dia memiliki pengaruh yang besar, dia tampak memiliki pengaruh, tampak disegani oleh banyak orang, kan, tapi ketika ia takabur, maka Allah akan menjatuhkannya sehina-hinanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Al-kibriya'u ridai." Sifat sombong adalah selendangku. Wal 'azamatu izari, dan sifat agung juga pakaian sarungku. Faman naza'ani fihima alqaituhu finnar wala ubali. Maka siapa yang memungut keduanya, akan kujerumuskan ia ke dalam neraka dan aku ora peduli. Itu bahasanya Allah. Jadi sifat sombong, sifat agung itu hanyalah miliknya Allah. Maka haram bagi selain Allah untuk menggunakan itu. Haram bagi makhluk untuk merasa bahwa dirinya itu lebih besar, lebih punya pengaruh, lebih memiliki kekuatan. Dan ini rawan sekali, sifat-sifat seperti ini rawan sekali. Dan ini perasaan seperti ini tidak hanya menjangkiti orang yang terlihat punya pengaruh di masyarakat, akan tetapi terkadang juga menjangkiti orang yang tampaknya biasa-biasa saja. Tapi ketika dia diberikan satu kesempatan untuk sedikit berkuasa, dia kemudian merasa dirinya besar, merasa jumawa. Nah, itu juga bagian daripada
al-kibriya. Maka dari itu penting sekali kita untuk menekankan bahwasannya manusia ini bukanlah siapa-siapa. Manusia ini sudah sepantasnya untuk rumangsa bisa, untuk bisa rumangsa, bukan rumangsa bisa. Bisa rumangsa alias ngrumangsani, bisa rumangsa alias tidak merasa dirinya paling benar. Bisa rumangsa artinya tidak berusaha untuk selalu memberikan pengaruh supaya dianggap sebagai orang penting. Jadi orang yang sombong itu hakikatnya adalah orang yang sedang mengecilkan dirinya sendiri. Dia sebenarnya tidak memiliki sesuatu itu, tapi dia mengaku-akuinya. Bahkan Rasulullah pernah menjelaskan bahwa mereka yang sombong kelak di hari kiamat bakal dihimpun persis seperti semut dalam bentuk pria-pria. Mereka diliput kehinaan dari setiap penjuru, digiring ke penjara di neraka jahanam yang dikenal dengan penjara bulasa. Mereka dikepung dengan api yang sangat panas, telak, mulut mereka digelontori minuman nanah dan darah dari tinatil khobal. Dari tinatil khobal ialah tanah bekas perasaan atau kotoran busuk para penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sampai di sini mudah-mudahan menjadi pelajaran, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita hilangkan rasa jumawa, mari kita tepis, kita lawan rasa-rasa seperti itu, dan kita menyibukkan diri kita dengan mencari ilmu, dengan mengagungkan Allah, dengan memberikan suplai masukan kepada diri kita bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu miliknya Allah. Kita tidak boleh merasa sombong. Mari kita menjadi manusia yang biasa-biasa saja, biasa-biasa saja, tidak sombong, tidak merasa paling hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.